Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Oktari Saumi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi reaksi-reaksi hidrokarbon. Nah, sebelum kita masuk ke reaksi-reaksinya, sini aku mau jelasin dulu apa itu hidrokarbon. Jadi, hidrokarbon itu senyawa karbon yang hanya tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita temui senyawa hidrokarbon, misalnya minyak tanah, bensin, gas alam, plastik, dan lain-lainnya. Nah, itu dia tadi pengertian dari hidrokarbon. Sekarang kita masuk ke reaksi-reaksinya. Reaksi hidrokarbon ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada reaksi oksidasi, atau biasanya disebut sebagai reaksi pembakaran, yang kedua substitusi, yang ketiga adisi, dan yang terakhir eliminasi. Sekarang kita masuk ke reaksi oksidasi yuk, atau reaksi pembakaran, di mana senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen. Nah, di reaksi oksidasi ini dibagi menjadi 2, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Di reaksi pembakaran sempurna, senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen yang membentuk karbon dioksida dan air. Contohnya ada CH4 plus 5O2 menghasilkan CO2 plus 2HO. Selanjutnya, di pembakaran tidak sempurna, senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen membentuk karbon monoksida dan air. Contohnya adalah C4H8 plus 4O2 menghasilkan 4CO plus 4H2O. Yang kedua adalah reaksi substitusi, reaksi penggantian gugus fungsi yang terikat pada atom karbon suatu senyawa hidrokarbon. Contohnya reaksi antara CH4 dan Cl2. Pada reaksi ini terjadi substitusi atau pergantian salah satu gugus Cl atau Cl2 dengan salah satu gugus hidrogen pada CH4 sehingga membentuk senyawa CH3Cl dan HCl. Yang ketiga adalah reaksi adisi, yaitu reaksi pemutusan rangkap yang kemudian digantikan dengan gugus atau molekul yang lain. Dalam reaksi ini terjadi pemutusan salah satu ikatan rangkap pada satu propena. Selanjutnya, gugus hidrogen dan Br dari gugus bromida akan menggantikan ikatan yang putus. Dalam hal ini berdasarkan hukum Markov-Nichols, yaitu hidrogen akan terikat pada atom karbon yang mengandung hidrogen lebih banyak. Sehingga pada reaksi hidrogen, gugus hidrogen dari asam bromida akan terikat pada atom karbon pertama yang mengandung 2 hidrogen dan gugus Br akan terikat pada atom kedua karena hanya 1 hidrogen. Sehingga reaksi ini akan menghasilkan 2 bromopropana. Yang terakhir adalah reaksi eliminasi, yaitu kebalikan dari reaksi adisi. Nah, reaksi eliminasi ini merupakan pelepasan gugus dari suatu molekul membentuk molekul baru yang berikatan rangkap. Contohnya dari reaksi eliminasi C2H5Br, gugus Br dari karbon atom pertama dan salah satu gugus hidrogen dari karbon atom kedua itu lepas, sehingga membentuk C2H4 yang berikatan rangkap dan membentuk HBr. Oke, kita mulai contoh soal yang pertama, yaitu soal reaksi oksidasi. Di sini kita ada reaksi C3H8 plus O2 dan kita harus mencari hasil dari reaksi tersebut dengan cara kita buat dulu CO2 plus O2 di sebelah kanannya, karena reaksi oksidasi itu harus ada CO2 plus H2O-nya ya. Nah, terus kita samakan kanan dan kirinya. Jumlah C-nya ada berapa? Pertama, di sebelah kiri di sebelah kiri CA-nya itu ada 3, sedangkan di sebelah kanan C-nya itu cuma 1. Jadi kita tambahin 3 di reaksi hasilnya. Selanjutnya hanya di sebelah kiri itu ada 8, sedangkan di sebelah kanan cuma ada 2.
cara agar H-nya ini ada 8 yaitu dengan mengalihkan 2 dengan 4. Mengalihkan 2 dengan 4 dan hasilnya jadi 8. Kita tulis di sini 4 ya. Nah, selanjutnya kita lihat O-nya. Di sebelah kiri O-nya ada 2, sedangkan di sebelah kanan ini O-nya ada, kan ini O2 dan 3 itu berarti 6 ya. Terus O sama 4 berarti 4. Nah, digabung berarti O-nya yang di sebelah kanan ada 10, sedangkan yang di sebelah kiri cuma ada 2. Caranya menyamakan yaitu dikali dengan 5, karena 5 kali 2 yaitu 10. Nah, jadi hasilnya kanan dan jadi ini dia hasil dari reaksi oksidasi C3H8 dan 5O2 itu menghasilkan 3CO2 plus 4H2O. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir yaitu reaksi adisi. Di sini kita harus mencari hasil dari reaksi tersebut, yaitu reaksi ini kita harus cari hasilnya dengan cara pertama kita tulis dulu CH3, CH2, C. Nah, karena di sini ada 3, jadi kita kasih keduanya untuk H dan untuk Cl. Tulis dulu CH-nya. Nah, CH dan HCl. Lalu HC, H dan Cl-nya kita taruh di bawah seperti ini. Nah, selesai. Oke, penjelasan aku tentang materi reaksi-reaksi hidrokarbon cukup sampai sekian dan terima kasih.